Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang deprivasi utama kemiskinan multidimensi antar provinsi di Indonesia. Di sini kelompok saya ada Ali Previ Riswanto, Muhammad Rifki Mardiansyah, Muhammad Noval Tupail. Latar belakang dan tujuan penelitian. Kondisi perekonomian di Indonesia dapat dikatakan relatif baik yang terlihat dari besaran pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2018 adalah 5,06%, dan besaran pertumbuhan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal yang sama pada tahun 2017, yakni 5,01%. Namun apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah dapat mengatasi kemiskinan? Sepertinya pengaruhnya belum signifikan karena masih relatif tinggi dengan persentase kemiskinan yang masih dalam 2 digit. Hal ini terlihat dari data sumber 2017 bahwa jumlah penduduk miskin masih berada pada 2 digit, yakni sebesar 10,12% atau 26,58 juta jiwa, dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 10,70% atau 27,76 juta jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan deprivasi utama indikator kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia, sehingga program pengantasi kemiskinan dapat diarahkan dan lebih sesuai dengan kebutuhan deprivasi utama kemiskinan di suatu daerah. Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susennas 2014 dan metode pengukuran kemiskinan multidimensi Alkir-Foster, serta indikator dalam 3 dimensi, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, maka ditemukan skala prioritas bantuan pengatasi kemiskinan yang dibutuhkan di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan deprivasi utamanya, yakni program bantuan untuk mengatasi permasalahan lama seolah dan imunisasi, kecuali di Provinsi Maluku adalah persoalan penolongan kelahiran, dan di Papua adalah persoalan merek huruf. Tujuan literatur, yaitu pemerintah telah menggelontorkan beberapa program pengentasan angka kemiskinan. Sebut saja ada program BLT, yaitu program bantuan langsung tunai pada tahun 2005. Namun belum mampu mengentaskan kemiskinan secara gratis. Tentunya program ini mempersepsikan kemiskinan sebagai penduduk miskin dalam kategori ketidakberdayaan, suatu kondisi ketika tidak adanya kemampuan dari penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Pemerintah melaksanakan program pengentasan kemiskinan seperti program Impres Desa atau WDT, program pengembangan kecamatan atau PPK, program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi PDMDKE, dan program pemberdayaan masyarakat atau PNM dan sebagainya. Namun, semua program pengentasan kemiskinan belum tercapai tujuannya secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin atau belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara drastis, dan bahkan masih adanya perbedaan angka kemiskinan dari berbagai sumber perhitungan kemiskinan seperti yang dilakukan BPS, World Bank, BKKBN, dan yang lain. Di sini ada data. Hal yang terlihat dari data September 2017 bahwa jumlah penduduk miskin masih berada pada 2 digit, yakni sebanyak 10,12% atau 26,58 juta jiwa. Dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 10,70% atau 27,62
5,76 juta jiwa. Sumber data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018. Metode yang Metode digunakan. yang 1. Batasan penelitian ini meliputi 3 dimensi dan 12 indikator. Untuk menghitung kemiskinan multidimensi di Indonesia tahun 2014, 3 dimensi tersebut terdiri dari 1 kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sedangkan 12 indikator terdiri dari imunisasi, penolong kelahiran, lama sekolah, partisipasi sekolah, melek huruf, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, BBM, listrik, sumber air minum, dan sanitasi. Metode yang digunakan untuk menghitung indikator-indikator kemiskinan multidimensi adalah metode Alkir-Foster. Tahapan dalam melakukan perhitungan dengan metode ini adalah sebagai berikut. Memilih unit analisis. Unit analisis yang umum digunakan adalah individu atau rumah tangga, tapi dapat juga sebuah komunitas atau sekolah, klinik, perusahaan, desa, atau unit lainnya. Memilih dimensi. Pemilihan dimensi dapat dilakukan berdasarkan data survei atau penelitian mengenai kebutuhan yang dirasakan orang banyak. Hasil konsensus umum seperti Deklarasi Hak Manusia atau HAM, SDGs, serta kebijakan nasional ataupun daerah. Memilih indikator. Indikator yang dipilih untuk setiap dimensi dengan aturan akurasi menggunakan indikator sebanyak yang diperlukan sehingga analisis dapat menjadi dasar kebijakan. Dan parsimoni atau menggunakan indikator sedikit mungkin untuk memastikan kemudahan dan menganalisis untuk tujuan kebijakan dan transparansi. Menerapkan titik potong atau cut off deprivasi. Titik potong ditetapkan untuk setiap indikator. Tahap ini membentuk titik potong yang merupakan titik potong pertama. Dalam metodologi ini, yang dapat mengidentifikasi seseorang mengalami deprivasi atau tidak untuk setiap indikator, menentukan bobot atau penimbang untuk setiap dimensi dan variabel. Penimbang yang digunakan dapat berupa penimbang yang sama atau equal weighted ataupun penimbang yang berupa unical weighted. Menghitung skor deprivasi atau CE yang dialami setiap unit analisis. Menetapkan titik potong kedua atau K. Menetapkan jumlah indikator yang terdeprivasi atau K. Untuk mengidentifikasi seorang mengalami kemiskinan multidimensi atau tidak sesuai dengan titik potong yang ditentukan oleh metode Alkir-Foster, yaitu 1/3. Lanjut, Red. Yang berikutnya yaitu mengaplikasikan titik potong untuk memperoleh garis kemiskinan kedua. Unit analisis yang pertama yaitu diidentifikasikan mengalami kemiskinan multidimensi ketika CI lebih kecil dari K. Jika CI lebih ini kemiskinan ketika CI lebih besar dari K. Jika CI lebih kecil dari K, maka unit analisis tersebut tidak mengalami kemiskinan multidimensi dan seluruh informasi diganti dengan 0. Dan berikutnya menghitung nilai multidimensional poverty head count atau H dengan membagi jumlah penduduk miskin multidimensi dengan total penduduk sama dengan I per N. Dengan H adalah proporsi penduduk miskin multidimensi terhadap total penduduk. I adalah jumlah penduduk miskin multidimensi. Dan N adalah total penduduk. Yang berikutnya menghitung average poverty gap atau intensitas kemiskinan multimedia A. Intensitas kemiskinan multidimensi merupakan rata-rata jumlah deprivasi yang dialami oleh orang miskin yang dihitung dengan proporsi deprivasi yang dialami setiap orang.
variabel, yaitu kita menggunakan di penelitian ini yaitu variabel terikat atau dependent variable. Dalam penelitian ini, jumlah penduduk Indonesia yang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia usia 16 tahun ke atas yang memiliki pendidikan kurang dari 9 tahun. Hipotesa yang dapat dikemukakan pada derivasi utama kemiskinan multidimensi antar provinsi Indonesia adalah MPI dapat digunakan sebagai alat ukur yang objektif dalam menggambarkan kemiskinan yang sesungguhnya, sehingga dapat membantu pemerintah dalam penentuan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Analisis yang didapat: 1. Bahwa garis kemiskinan mencakup aspek multidimensi yang diubah dalam bentuk rupiah, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa perhitungan angka kemiskinan yang dilakukan oleh BPS cukup menggambarkan kemiskinan multidimensi di Indonesia. Akan tetapi, hal ini tidak dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang menjadi penyebab seorang miskin selain tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.